Nah, nasihat ini sangat cocok buat kita di zaman sekarang ini. Jangan sampai kita mencela orang-orang yang berzikir dengan mengatakan percuma ya kamu zikir lisan tapi hatimu nggak ikut zikir. Ya percuma kamu mengucapkan la ilaha illallah tapi hatimu nggak ikut mengucapkan la ilaha illallah. Ya percuma, nggak ada yang percuma, nggak ada yang sia-sia. Zikir lisan ini kalau kita paksakan terus, kalau kita latih terus, yang pertama udah jelas itu bagus. Lisannya nggak gunjing, nggak namimah, nggak ghibah. Lisannya mengucapkan yang baik. Nah ini kalau kita paksakan terus, lama-lama nur cahaya dari zikir lisan itu akan nyampe ke dalam hati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bisa bertatap muka kembali untuk sama-sama belajar. Mudah-mudahan yang kita pelajari barokah, sehingga kita dapat ilmu yang manfaat, yang menyelamatkan kita dengan izin Allah Ta'ala dunia sampai jannah. Amin Allahumma amin. Kita berada di serial Petuah Para Wali, dan kita akan kembali mendengarkan nasihat-nasihat para wali agar kita semakin bisa menikmati hidup ini dan betul-betul selamat ya sampai kita masuk surganya Allah Ta'ala. Kali ini kita akan belajar tentang zikir, ya, tentang bagaimana seseorang itu seharusnya berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan qala al-Imam Nawawi fil Adhkar, inna fadilata dzikir laysat munhasirah fi tasbih wa tahmid wa tahlil wa takbir, bal kullu 'amilin lillahi ta'ala bi ta'atihi fa huwa dzakir, fal akilu wasyaribu litaqawi ala ta'atillah dzakirun lillahi ta'ala wa qis ala dzalik. Dikatakan oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Al-Adhkar, sesungguhnya berbagai keutamaan yang disebutkan seputar zikir, ya, fadilah-fadilah zikir itu tidak hanya terbatas pada kalimat tasbih, kalimat tahmid, tahlil atau takbir. Jadi kalau ada orang yang berzikir dengan kalimat tasbih, tahmid, tahlil, takbir itu dapat pahala, maka sebetulnya pahala itu tidak hanya didapat oleh orang yang mengucapkan kalimat tasbih, kalimat tahmid, kalimat tahlil maupun kalimat takbir. Bahkan setiap orang yang beramal karena Allah Ta'ala dengan ketaatannya, maka dia sejatinya adalah seorang yang berzikir pada Allah Ta'ala, sehingga ia mendapatkan berbagai fadilah yang Allah berikan kepada orang-orang yang berzikir. Fal akilu wasyaribu litaqawi ala ta'atillah, kata Imam Nawawi, orang yang dia itu makan, kemudian orang yang minum dengan niatan untuk mendapatkan kekuatan guna taat pada Allah Ta'ala. Jadi dia makan, dia minum niatnya biar kuat untuk tahajud, biar kuat untuk duha, biar kuat untuk membantu orang, ya, biar kuat untuk takwa, ya, untuk taat pada Allah Ta'ala, maka dia adalah seorang yang berzikir kepada Allah Ta'ala. Nah, jadikan ini sebagai tolak ukur untuk berbagai amal yang lain. Ikhwani rahimakumullah. Kemudian dilanjutkan, wa dzikru yakunu bilisan wa bil qalbi. Zikir itu ada dua, zikir yang dilakukan dengan lisan dan zikir yang dilakukan oleh hati. Wa afdhaluhuma makana bil lisani wal qalbi jami'an. Zikir yang paling utama adalah zikir yang serasi, lisan sama hati serasi. Lisannya mengucapkan Allah, hatinya juga mengerti, memahami dan mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semisal seperti itu. Jadi lisan berzikir dengan kalimat zikir, hati memahami maknanya dan pengagungannya dan berbagai hal yang terkait dengan hati terhadap zikir tersebut. Fa in iktasara ala adihima. Tapi kalau ternyata nggak bisa jalan serasi, mana yang lebih utama? Lisan yang berzikir atau hati yang berzikir? Fal qalbu afdal. Maka hati yang bisa merasakan keagungan Allah, hati yang bisa mengagungkan Allah, hati yang mengingat Allah, itu lebih utama. Wa dzikrul lisan wahduhu la yakhlu aidan an thawab. Tetapi kalau ternyata ada orang yang hatinya nggak bisa ingat Allah, dia sudah mengucapkan Allah, 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 hatinya nggak bisa merasakan keagungan Allah, hatinya nggak bisa mengingat Allah, yang teringat dunia terus. Sementara lisannya mengucapkan kalimat zikir Allah, maka dia tidak kosong dari pahala. Itu bukan sia-sia, tetap dia mendapatkan kebaikan, tidak kosong dari pahala. Wasuila Abu Uthman al-Maghribi wakilalah.
Suatu ketika seorang ulama bernama Abu Uthman Al-Maghribi dari Maroko ditanya, "Nadhkurullah wa la najidu fi qulubina halawah." Kami ini berzikir kepada Allah, lisan kami bergerak berzikir pada Allah Ta'ala, tetapi kami tidak merasakan nikmatnya dalam hati. Dalam hati kami tidak merasakan manisnya zikir tersebut. Faqala, maka beliau menjawab, "Ihmadullaha alladzi zayyana jarihatan min jawarihikum bi ta'atih." Kata beliau rahimahullah, kamu hendaknya bersyukur pada Allah yang telah menghias salah satu anggota tubuhmu untuk taat pada Allah. Nah, jadi walaupun hati ini belum bisa merasakan manisnya zikir, belum bisa merasakan manisnya zikir, belum bisa merasakan nikmatnya zikir, jangan putuskan zikir lisan. Teruslah lisan berzikir. Karena itu bagian daripada nikmat dari Allah Ta'ala, di mana ada orang yang na'udzubillah min dzalik, lisannya sibuk menghibah, lisannya sibuk menggunjing, ya lisannya enggak taat sama Allah. Lisan kita dijadikan oleh Allah Ta'ala sebagai alat taat, dihiasi salah satu anggota tubuh kita ini untuk taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ikhwani rahimakumullah, nasihat ini sangat cocok buat kita di zaman sekarang ini. Jangan sampai kita mencela orang-orang yang berzikir dengan mengatakan, percuma ya kamu zikir lisan tapi hatimu nggak ikut zikir. Ya percuma kamu mengucapkan la ilaha illallah tapi hatimu nggak ikut mengucapkan la ilaha illallah. Ya percuma, nggak ada yang percuma, nggak ada yang sia-sia. Zikir lisan ini kalau kita paksakan terus, kalau kita latih terus, yang pertama udah jelas itu bagus. Lisannya nggak gunjing, nggak namimah, nggak ghibah. Lisannya mengucapkan yang baik. Nah ini kalau kita paksakan terus, lama-lama nur cahaya dari zikir lisan itu akan nyampe ke dalam hati. Nah kalau udah nyampe ke dalam hati, ya lama-lama hatinya akan bisa ikut zikir. Ya itu proses. Nah, kadang-kadang ada setan manusia dan ada setan yang benar-benar setan, yang membuat kita itu berhenti zikir dengan menghembuskan kalimat percuma, nggak ada manfaatnya, percuma, nggak ada manfaatnya. Nah, nasihat ini sekaligus untuk membantah semua ucapan setan dalam wujud apapun itu. Zikir kita dengan lisan kita tetap bermanfaat. Ya, tentunya akan maksimal manfaatnya, akan semakin besar manfaatnya kalau hati kita ikut berzikir. Semoga Allah Ta'ala jadikan hati kita ingat dan zikir pada Allah, seluruh anggota tubuh kita juga ingat dan zikir pada Allah Ta'ala, sehingga kita dimasukkan dalam kelompok orang-orang yang ahli zikir, sehingga kita dizikiri, diingat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga berkah manfaat. Kurang lebih mohon maaf. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.